nggak berani ngomong di depan orang ramai, menutup diri, sering menyendiri gitu kan. Itu dari tanda tangan ketahuan, walaupun mungkin saya nggak ketemu langsung dengan yang bersangkutan. Tanda tangan hanya representasi di sini. Pertanyaan pertamanya dulu sekarang gimana bisa perubahan tanda tangan itu mengubah yang di sini? Oke. Yang membatasi seseorang untuk mau berubah ya dirinya sendiri. Apakah dia punya kesadaran untuk mau berubah menjadi lebih baik, atau dia terima keadaan diri dia yang seperti itu, ibaratnya macam terima nasib aja. Oh, gua tuh udah begini. Kenapa sih tanda tangannya kecil? Kayak pengen sembunyi, kayak pengen gak kelihatan orang, kayak pengen takut gitu kan. Kenapa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian lagi nyimak video ini, obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang kita sudah komunikasi cukup lama, udah lumayan. Tapi akhirnya baru kesampaian hari ini untuk ketemu dan kita mau menimba ilmu yang sangat-sangat spesifik. Ada Mas Yudi Hendrawan, seorang signature analyst ya. Mas Yudi, thank you Mas Yudi. Thank you Mas Ali. Sudah meluangkan waktu datang ke sini. Thank you for having me. Kita dengan senang hati. Baru kesampaian sekarang nih akhirnya. Karena saya juga sangat penasaran bahwa ilmu mengenai menganalisa tanda tangan gitu ya. Dan dari sebuah tanda tangan itu banyak yang bisa dikulik mengenai diri seseorang gitu ya. Boleh diceritain sedikit nggak? Jadi apa sih ini ilmu mengenai tanda tangan ini gitu? Saya tadi kan dari persepsi orang awam nih gitu. Jadi ilmu tentang analisis tanda tangan ini, kalau payung besarnya itu memang sebenarnya ada ya di grafologi, itu dipelajari di psikologi. Nah, tapi kalau yang saya tekuni sejauh ini itu lebih spesifik lagi, meneliti atau menelaah tentang tanda tangan saja. Gitu. Kalau grafologi itu kan mengenai tulisan ya? Ya, betul. Grafologi itu memahami kayak karakter gitu ya, betul ya? Karakter konteksnya dari tulisan kita bisa menilai kecenderungan, pola karakter dan yang lainnya. Dari pola, emosi juga termasuk emosi dari pola seseorang menulis. Ya, betul. Oke. Sedangkan kalau ini dari tanda tangan. Kalau tadi kan dari tulisan ada polanya ketika ditulis, ada ya berulang gitu. Ada sesuatu yang berulang ketika istilahnya kalau di grafologi sendiri mereka mengatakan itu traits. Ada ciri-ciri khas. Bentuk-bentuk huruf yang dimunculkan itu diidentifikasi. Misalnya secara ukuran ada yang besar, ada yang kecil, itu dibikin standar. Nah, itu yang kemudian disepakati bersama kalau ukurannya segini, kira-kira kecenderungannya si orang ini seperti ini. Wait, sorry, disepakati bersama ini boleh dijelaskan kan biar orang nggak salah paham ya. Kita sepakati ya gitu kan, bukan gitu bahwa ada basisnya gitu. Betul. Kan. Nah, jadi kalau ini mungkin saya salah, tapi maksudnya yang mau saya sampaikan tentang sejarah grafologinya dulu ya. Iya. Oke, kalau di grafologi itu setahu saya kan berkembangnya di Eropa ya, di Jerman itu akhir abad ke-19 kalau nggak salah ya. Nah, jadi ada seorang dokter, Mission kalau nggak salah saya namanya. Nah, dia itu mengelompokkan dari beberapa pasien yang datang. Nah, itu dia mengelompokkan si pasiennya ini bentuk tulisan tangan mereka seperti apa. Ya, itu dikategorikan. Nah, setelah itu cukup banyak saya kira. Nah, disepakati artinya setelah melalui pendalaman pastinya ya, dari sampel-sampel tadi disepakati setelah ketemu polanya, nah itu yang maksud saya disepakati itu. Oke, jadi ternyata orang-orang yang punya misalnya tantangan secara psikologis mengenai A misalnya itu setelah semuanya dikumpulkan dan diamati tulisannya ada pola tertentu yang sama. Betul. Yang punya masalah psikologis B ternyata juga ada kesamaan dari cara mereka menulis gitu ya. Jadi dari situ ini kayak cikal bakalnya grafologi gitu ya? Iya betul, lebih kurangnya seperti itu. Oke. Dan itu berkembang, kemudian menjadi satu pakem ilmu. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau tanda tangan itu kan bukan dari perspektif saya yang awam ya sekali lagi ya. Kalau tadi kan tulisan banyak tuh, nah, ini kan satu gitu kan? Ya. Nah itu gimana bisa menjadi sebuah ilmu yang
kemudian dari tanda tangan tuh kita bisa berproses untuk ngulik seseorang, dan sebetulnya apa aja sih yang bisa dikulik dari tanda tangan itu juga gitu. Oke, jadi sebetulnya tanda tangan ini kalau saya menilainya ya, tanda tangan itu unik, Mas. Kenapa saya katakan unik? Setiap orang itu punya keterkaitan emosi yang sangat kuat dengan tanda tangan. Kenapa? Saya tanya aja begini misalnya, di setiap diri kita yang dewasa misalnya setelah punya KTP, itu kan waktu kita bikin KTP ada tanda tangan kita. Persis di KTP kita ada foto, di atas foto kita langsung di bawahnya tanda tangan kita. Nah, artinya apa? Seseorang itu tahu tanda tangan ini penting, menjadi salah satu dari bagian identitas dirinya. Ya. Jadi anchor identity-nya dia gitu loh. Makanya muncullah itu di KTP misalnya ya. Nah, itu yang membuat tanda tangan ini secara menurut saya itu lebih intens mewakili seseorang ketimbang tulisan tangannya gitu, Mas. Kemudian kenapa saya tertarik? Nah, menurut saya setiap orang itu mereka saking merasa itu adalah bagian dari personalnya mereka, tanda tangan itu, sampai tanda tangan itu kalau bisa jangan ditiru sama orang lain. Nah, artinya kalau menurut saya tulisan tangan itu dipalsukan, ditiru, modelnya, gayanya, ukurannya kita mungkin bisa menerima. Tapi beda halnya dengan tanda tangan. Ketika kita tahu ada orang yang secara sadar memalsukan tanda tangan kita atau meniru tanda tangan kita pasti akan nggak terima, kita bisa berontak. Tapi kalau yang ditirunya cuma model, gaya, tulisan tangan kita nggak semarah itu, kita nggak sefrontal itu membela diri. Itu kan lebih kaitannya sama fungsi tanda tangan itu ketika ditiru bisa dimanfaatkan untuk banyak hal tentang finansial, bank apa, ada faktor fungsi gitu kan. Betul. Mungkin itu juga faktor yang ada resistensi lebih tinggi ketika di copy lah tanda tangan gitu ya. Tapi kembali ke tadi, jadi apa aja sih hal yang bisa dieksplor tentang seseorang dari tanda tangan, dan gimana tadi dengan kalau si grafologi tadi itu yang sifatnya berpola banyak gitu ya, kemudian bisa tulisan yang relatif lebih panjang lah gitu ya, sehingga polanya lebih bisa diidentifikasi. Dan kalau tanda tangan kan satu, lebih bebas ya, lebih dan satu itu aja gitu kan. Nah, tapi juga bisa digunakan untuk mengekspor tentang seseorang tuh gimana, dan apa aja tadi bisa dikulik gitu. Saya sangat penasaran juga gitu mengenai ini, dan Mas Didi kan udah jalanin udah berapa lama Pak itu? Kalau awal ketertarikannya tuh sejak SMA, tahun 1999 Mas. Dan sejak SM berarti udah 27 tahun sekarang ya. Nah, saya asumsi, sorry nih saya nanya tapi saya lanjutin lagi. Boleh, Mas. Saya asumsi gampang saya gitu ya. Nggak mungkin gitu dalam 27 tahun gitu. Kalau apa yang Mas Yudi lakukan ini, analisanya ini tidak efektif gitu ya. Nggak mungkin akan bertahan 27 tahun gitu. Setahun 2 tahun kalau cuma sekedar coba-coba saya akan berhenti. Iya, dan juga kalau hasilnya ternyata nggak impactful, sebentar paling orang udah apaan nih gitu, kasarnya gitu ya. Tapi the fact that ini 27 tahun dan terus berjalan, dan ini bahkan jadi your main job lah gitu kan. Artinya kan orang betul-betul merasakan dampak dari apa yang Mas Yudi lakukan. Nah, makanya saya penasaran banget ini gitu. Apa aja yang bisa dikulik dari sebuah tanda tangan? Tanda tangan itu bagi saya ya menilainya sebenarnya adalah sebuah etalase apa? Etalase dunia batin seseorang. Nah, emosinya dia, kemudian pikirannya dia, bukan sekedar waktu menandatangan, tapi itu terekam. Ya, jadi mungkin kita sama-sama setuju Mas Ali, manusia itu kan sebenarnya makhluk memori ya. Nah, jadi apapun yang dia bikin menjadi sebuah perilaku. Tanda tangan itu ketika polanya terus aja dia pakai, diulang-ulang ratusan kali, ribuan kali ya, itu kan menjadi sebuah pola yang sangat konsisten. Dan itu karena pola tadi langsung melekat secara personal kepada si pemilik tanda tangan, itu artinya punya value yang langsung mencerminkan gimana sih si orang ini.
Gitu. Oke. Jadi itu yang menjadi ketertarikan saya. Gimana sih orang ini tuh gimana tuh, what does it mean, gimana? Karakter kah? Ya Apakah karakter. gitu? Oke. Ya, karakter. Misalnya dalam sebuah tanda tangan itu, kenapa dia mengawalinya misalnya goresannya harus dia tarik dulu? Itu kan banyak pola, kita nggak bisa menjudge. Itu kan kecenderungan seseorang. Ada tarik dulu, ada yang langsung garis-garis patah-patah gitu ya, naik turun, ada yang rapat, ada yang lebar, ada yang posisinya naik, ada yang posisinya turun. Itu kan memang nggak bisa distandarkan. Benar yang Mas Ali bilang, itu nggak ada standarnya. Di dunia ini orang bebas, boleh pakai pola bentuk tanda tangan, baik secara ukuran, boleh kecil, boleh besar, itu sah-sah saja sepanjang seorang tadi memang merasa inilah diri saya gitu loh. Inilah citra saya gitu, citra dirinya yang dia munculkan, dia wakilkan dalam bentuk tanda tangannya. Nah, yang menarik bagi saya, kenapa sampai ada, nah ini yang pertanyaan Mas Ali tadi mungkin relate, kenapa sampai ada orang yang bertahan pakai tanda tangan itu dia nggak pernah ganti? Pasti ada sesuatu di sana. Dan itu yang menurut saya unik gitu loh. Kebanyakan orang kan nggak ganti tanda tangan. Betul. Kalau tulisan tangan sampai bahkan ditiru sama orang lain atau dia merubah gaya menulisnya, itu nggak menjadi masalah sama si orang yang bersangkutan. Nah, kita ini bicaranya kepada si orang yang bersangkutan. Tapi untuk tanda tangan dipertahankan sampai bertahun-tahun lamanya, belasan tahun, puluhan tahun, nggak pernah berubah. Kenapa? Nah, itu yang memancing saya loh. Kenapa ya? Kok ada orang yang selalu tanda tangannya itu sama gitu loh. Dia sudah pakai ini bahkan bertahun-tahun sejak awal dia pakai tanda tangan nggak pernah berubah gitu, Mas. Kalau saya sekali lagi dari orang ke orang mungkin bisa berbeda-beda ya. Tapi apalagi di era sekarang dalam konteks administratif gitu ya. Kalau kita mengubah tanda tangan kan konsekuensi administrasinya juga cukup panjang. Jadi mungkin saja karena faktor seperti saya misalnya, mungkin ada yang sama seperti saya cara berpikirnya. Mungkin aja faktor aduh ribet nanti gue harus mengubah banyak hal nih kalau gue mengganti tanda tangan nih gitu, sehingga dia memutuskan dia nggak mau mengganti tanda tangannya gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi sebenarnya boleh kita diizinkan kok secara undang-undang juga itu diakui dan diperbolehkan. Gitu. Maksudnya meskipun dia tahu dibolehkan, dia memilih untuk tidak mengubah karena biar gue nggak usah repot nanti gitu kan. Bisa. Nah, tetapi artinya tadi dari tanda tangan itu kita bisa sejauh apa tadi karakter gitu? Saya jelasin. Gitu deh. Tadi masih tertunda ya. Saya sendiri menunda karena saya karakter bisa. Kemudian apa hal-hal sebelum tanda tangannya terbentuk? Jadi kita kayak mundur ke belakang, Mas. Ada fase-fase di belakang kita bisa mundur untuk melihat kok pola tanda tangannya tuh begini, sama yang seperti saya jelaskan tadi. Kok dia mengawalinya dari bagian depan tuh garis dulu, baru masuk ke bagian tengah. Kenapa nggak langsung aja gitu loh? Dia tarik dulu kayak ada ancang-ancang, kayak ada aba-aba, persiapan dulu. Dia tarik dulu, ini mendatar, masuk ke tengah baru naik turun gitu kan, fluktuatif ya, atau ada lingkar-lingkarnya. Kenapa di awalnya itu ada garis tengahnya? Mendatar dulu, kayak calm dulu, baru masuk ke tengah. Emosinya lebih intens. Nah, itu bisa dilacak. Kenapa seseorang mengawali tanda tangan polanya garisnya datar dulu, tenang dulu. Mengawali ini artinya bukan kita melihat saat dia menuliskan ya, tapi terlihat dari tulisannya gitu ya. Terlihat setelah jadinya gitu. Nah, kita bisa lacak. Khususnya untuk bisa lebih tahu ini tanda tangannya dipakai sejak kapan. Nah, setelah dapat informasi itu, saya bisa terhubung kayaknya. Bahasanya mungkin tanda kutip, saya terhubung masuk ke dalam tanda tangan itu. Saya bisa melihat di belakang ini sebelum pola ini muncul, kan ada cerita nih. Ada jalinan cerita dalam perjalanan kehidupan seseorang. Kenapa dia memilih sewaktu dia mau bikin tanda tangan, meskipun itu nggak ada yang mengajari, saya nyamannya begini nih. Bikinnya ada garis dulu, datar dulu, steady dulu, baru di tengah, wah dia udah mulai macam-macam tuh. Di akhirnya nanti bisa yang ada turun ke bawah, ada yang naik ke atas, ada yang ke tengah. Nah itu bicaranya beda lagi. Jadi setiap alur itu punya pesan masing-masing gitu, Mas. Ada pesan tersembunyi gitu. Nah selain karakter, tadi maksudnya tersembunyi benar. Ya,
Selain karakter, itu tadi yang saya katakan, mundur ke belakang kita bisa lihat sebelum tanda tangan yang muncul ada peristiwa apa. Nah, itu bisa terdeteksi. Bagi saya ya. Iya. Bagi saya bisa mendeteksi. Misalnya ada salah satu klien yang dulu waktu SMA dia bikin tanda tangannya, dia pernah kecelakaan tunggal bawa mobil gitu pulang sekolah. Kecelakaan itu terekam di tanda tangannya muncul. Meskipun dia nggak cerita, saya nanya kemarin, dulu waktu sebelum tanda tangannya ini muncul, ada kejadian yang cukup intens nggak, dramatis dalam kehidupan, yang mengguncang. Dia agak lama mikirnya. Kemudian, oh iya saya ingat Mas, dia bilang, saya dulu tuh pernah kecelakaan mobil, kecelakaan tunggal. Gitu. Dan itu sampai kacanya pecah, dia keluar tuh agak inilah, heboh lah gitu kejadian. Dan itu jadi biasanya yang Mas Yudi lihat itu apa? Tadi satu itu awalnya gitu. Hal apa lagi yang dianalisa gitu? Nah, dari sebuah tanda tangan itu misalnya tekanan. Ya, tekanannya, bentuknya, awal dia menarik garisnya. Nah, itu secara emosi, secara pikiran itu bisa ketahuan dari situ. Selain itu ya Mas, tadi yang kita bicara masa lalu ya, tapi itu yang tadi salah satunya yang ekstrim, makanya saya juga menanyakan ada kejadian apa nih, karena pola awalnya itu kok kayaknya mencekam lah gitu, tanda kutip mencekam. Jadi saya nanya, sebelum tanda tangannya yang muncul pasti ada sesuatu di belakang ini, kalau ini sebuah perjalanan, sebuah alur. Karena sesuatu yang korektif Amro, karena sesuatu yang, maaf ya tadi saya potong, maksudnya mau mengklarifikasi. Karena sesuatu yang tadi Mas Widilah sebagai mencekam itu terlihat di awal tanda tangan. Yes, gitu. Itu terdeteksi. Bagi saya yang melihat, ini kok ada pola yang agaknya tuh, ini penting bagi dia, makanya dia memunculkan itu, walaupun dia nggak sadar. Nah, si pikiran bawah sadar tapi paham. Nah, jadi kan bahan bakunya tanda tangan itu adalah pikiran bawah sadar kita. Memberi input kepada kita, ada bagian penting dalam hidup kita. Entah itu melibatkan sisi emosional, pikiran, perasaan, yang menurut si pikiran bawah sadar itu perlu dalam tanda kutip seperti di broadcast, Mas. Nah, itulah yang muncul pada goresan tanda tangan kita. Dari bawah sadar ke motorik, ke otot. Betul. Saya nanya lagi nih, karena bawah sadar itu kan menyimpan memori jangka pendek dan jangka panjang yang kemudian dari situ kita anggap sebagai identitas kita, ya kan? Itulah saya itu adalah semua kumpulan semua memori gitu. Dia menganggap diri dia begitu, dan karena tanda tangan ini adalah secara simbolik adalah representasi saya. Itu dia poinnya di situ Mas. Secara nonverbal ya. Secara nonverbal. Ini adalah mensimbolkan who am I gitu ya. Identitas saya lah gitu. Betul. Ya. Maka secara bawah sadar semua yang membentuk citra identitas dia sendiri itu dialirkan, diterjemahkan ke dalam simbol ini. Gitu. Exactly. Makanya saya katakan itu sebuah dunia etalase dunia batin seseorang. Yang dia mungkin nggak sadar kenapa kecenderungannya waktu dia bikin tanda tangan awalnya nggak ada yang mengajari, nggak ada yang menyuruh, nggak ada yang mencontohkan, dia bikinnya begitu. Saya nyamannya begini, narik dulu dari bawah atau dari atas. Kenapa ada pola ini? Kenapa nggak dibikin datar atau kenapa nggak langsung aja? Kenapa harus pakai ancang-ancang dulu? Mau ke tengah dia tarik dulu dari atas ke bawah. Jadi kayak ada macam hiasan dulu, baru dia masuk ke tengah, dia ukir-ukir gitu. Dan goresan ini, nah kan kita bisa kalau kita bisa terhubung Mas, tersambung, emosi apa di situ? Ada energi atau semacam ada rasa apa di sana? Kan itu komunikasi nonverbal ya, itu kan simbol. Ada rasa apa ketika dia menggoreskan ini? Kenapa dia harus naik dulu ke atas? Nah, kalau sensitivitas rasa kita bisa terhubung, masuk ke tanda tangan itu bisa banyak kasih. Saya katakan tadi pesan-pesan tersembunyi tadi Mas. Jadi tadi karakter, terus tadi kita kembali lanjut lagi nih. Oke, karakter bisa, kemudian kebiasaan-kebiasaan, pola pengambilan keputusan seseorang, ya, kemudian pola komunikasi, kemudian
cara seseorang menghadapi tekanan seperti apa gitu. Sampai sejauh itu ya. Nah, Yes. terus. Kemudian ini yang saya telaah ya Mas. Kemudian pola pengaturan keuangan seseorang, apa seseorang ini kecenderungannya boros, apa dia bisa hemat, atau dia punya prioritas misalnya untuk segi pengaturan keuangan, dia punya tujuan jangka panjang tuh dia bisa tata itu ya, ada prioritas-prioritasnya itu bisa. Kemudian termasuk juga proyeksi masa depan seseorang. Proyeksi masa depan. Yes, contohnya. Sorry, maaf. Tadi kan adalah itu kan kaitan sama masa lalu tadi tuh, ada kejadian tertentu, ada trauma tertentu. Ada masa lalunya, ada yang sekarangnya, present moment, habitnya dia, kemampuan dia ini. Nah, terus proyeksi masa depan gimana? Ya, misalnya begini, seseorang bikin tanda tangan ketika dia SMA. Ya, anggaplah ketika dia SMA cukup valid menurut dia. Setelah dia mau bikin KTP, menurut dia itu yang terbaik. Itu nggak akan dia rubah lagi. Jadi kita ambil patokannya SMA ya. Usia 17 dia bikin tanda tangan. Waktu dia bikin tanda tangannya itu sudah bicara. Ada kecenderungan tentang proyeksi masa depan apa yang diharapkan gitu. Yang ingin dia lalui nantinya Mas. Aspirasi maksudnya gitu? Aspirasi bisa, harapan bisa. Oke, tapi berarti bukannya sih, karena proyeksi itu kan as if gini. Maksudnya as if kayak profesi gitu loh, kayak seakan ramalan. Lebih gitu. ke rencana-rencana jangka panjang, harapannya dia. Saya pengen nanti suatu saya begini loh. Saya mencapai ini loh gitu. Itu di posisi ini. Ketika dihubungkan dengan bawah sadar jadi make sense gitu. Yes. Jadi bukan proyeksi masa depan ini bukan sifatnya ramalan, tetapi aspirasi dia, keinginan dia, karena itu kan memang ada di sini. Karena pikiran bawah sadar kita tuh nggak bisa membedakan mana masa lalu, masa sekarang, masa depan. Itu semua rata aja. Jadi ketika seseorang bikin itu ya tertumpahkanlah semua dalam bentuk-bentuk tapi nonverbal. Yang saya tangkap lebih dalam dari itu, bukan sekedar hanya goresan tanpa makna, tapi ternyata kita bedah. Berarti bukan aspirasi maksudnya, tapi bukan proyeksi tapi aspirasi lagi gitu, harapan gitu ya. Karena kalau proyeksi saya tadi mikirnya soal kayak perkiraan masa depannya. Tapi ya bisa juga sih dari aspirasi dia mengarah bisa diproyeksikan kalau itu dia tindak lanjuti gitu kan ya. Betul juga sih, ya betul. Saya ada pertanyaan, ada banyak pertanyaan, cuman Mas. ini mungkin harusnya saya tanyakan di awal juga sih. Ini basic banget pertanyaannya. Misalnya ini pertanyaan super basic. So what gitu misalnya. Jadi artinya buat apa terus misalnya saya tahu gitu. Dari dianalisa ternyata karakter kamu begini, ini ada habit kamu gini. Nah, sejauh mana tadi agak kasar ngomongnya so what, tapi maksudnya bukan sekasar, cuma artinya gini. Terus setelah tahu tuh apa gitu kan gitu. Mau ngapain. Jadi habis tahu terus apakah dengan tahu dalam konteks Mas Yudi sebagai signature analyst ini ternyata ada teridentifikasi nih, ada trauma gitu kan. Habis itu apakah Mas Yudi akan bilang ya udah saya membantu kamu untuk tahu itu gitu loh. Itu kan bermanfaat juga, bisa jadi dia nggak menyadari itu gitu kan. Nah, silakan kamu tindak lanjutilah ke sana, ke siapa gitu yang bisa tindak lanjuti, atau ada bentuk intervensi juga dari ekspertis Mas Yudi ini untuk bisa memproses hal-hal yang perlu diproses tadi ini. Betul. Gitu. Oke, saya jawab ya Mas. Bagus banget pertanyaannya. Jadi memang setelah tahu terus mau ngapain? Nah, kalau banyak hal yang menghambat dari diri seseorang, padahal kita tahu sama-sama manusia itu sifatnya kan dinamis ya Mas. Tapi kalau dia hanya stuck di situ, setelah saya identifikasi, saya sampaikan kepada klien misalnya gitu ya, setelah dia sadar kemudian, saya punya hambatan di sini, saya punya kekurangan di bagian ini misalnya, atau banyak kendala diri saya ketika menghadapi ini misalnya ya, itu ada beberapa. Atau misalnya dalam membuat keputusan. Betul. Misalnya gitu. Tapi kalau setelah dia sadar dia stuck, ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang penting itu kan sebenarnya kesadarannya. Sejauh mana itu menghambat diri seseorang sebenarnya. Kita udah tahu nih polanya.
Kita udah tahu polanya. Kemudian bagaimana dia overcome itu, pola itu. Nah, kalau dia sadar, ya alhamdulillah itu yang kita harapkan. Karena manusia itu selalu bisa berproses asal dia punya kesadaran itu. Jadi kan rumusnya ABC katanya, awareness before change. Yes. Ibaratnya begini, contoh ya Mas, kalau ini gelasnya kosong, posisinya ke atas, kita bisa nuang sesuatu. Kita kalau dia bertanya, kita bisa kasih tahu ini loh bagian ini bisa di-approve misalnya, bisa ditingkatkan lagi, bisa dipelajari asal dia mau. Tapi kalau posisi gelasnya telungkup, mau kita kasih tahu pun secara motivasi internalnya dia nggak punya kesadaran untuk itu, ya dia nggak akan kemana-mana gitu. Jadi saya bisa bilang tujuannya seseorang atau secara idealnya ya, tujuannya seseorang minta agar tanda tangannya dianalisa, tujuannya itu adalah self improvement. Yes, correctly. Self improvement setelah dia memang sudah merasa, yang penting kan itu Mas, kesadaran dan perasaan dirinya itu. Saya kayaknya pengen bisa lebih baik deh. Tapi coba ini loh, ini tanda tangan saya, apa hal-hal yang mungkin selama ini saya luput. Ada blind spot di saya yang saya nggak sadar, tapi mungkin bisa dilihat dari sisi lain melalui tanda tangan itu Mas. Nah, tugas saya kemukakan itu, hasil analisisnya saya berikan kepada klien misalnya. Nah, kemudian kan terserah si kliennya sendiri. Kalau dia memang merasa, oh iya nih bagian ini saya nggak suka, misalnya ada orang yang karakternya boros, ada orang yang karakternya pendendam misalnya kan, dia pengen rubah, tapi selama ini ya dia selalu stuck aja di situ, polanya ya begitu aja. Nah itu yang mau kita intervensi. Kalau udah sampai di titik itu menghambat diri dia, ada orang misalnya yang pemalu, nggak berani tampil, nggak berani ngomong di depan orang ramai, menutup diri, sering menyendiri gitu kan, itu dari tanda-tanda ketahuan, walaupun mungkin saya nggak ketemu langsung dengan yang bersangkutan. Nah kembali lagi saya tanyakan, ada nggak bagian dari hidup Mas atau Mbak yang ini menjadi hambatan besar yang membuat Mas tuh nggak bisa perform, Mbak nggak bisa perform. Kalau memang mau kan banyak cara, nggak harus dirubah tanda tangannya kok. Ketika dia sadar itu udah sampai di titik menghambat, saya ada peluang nih, saya nggak bisa ambil, saya nggak bisa proses misalnya. Kenapa? Ya karena itu banyak stigma-stigma atau belief yang membatasi dia gitu kan, false belief tadi. Ya kalau dia terima itu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau dia pingin lebih baik dari itu, kesadarannya muncul, ya loh, saya kayaknya ini bisa loh. Kalau saya mau, saya niat, saya berproses, kayaknya bisa lebih baik dari ini gitu. Banyak cabang pertanyaan. Mungkin yang ini dulu nih. Jadi pertama, tadi kita sempat ngobrol sedikit sebelum kita tapping. Jadi karena si tanda tangan ini adalah terjemahan bawah sadar kita tentang siapa kita, gitu kan. Nah, jadi artinya ini sifatnya masih satu arah nih. Dari bawah sadar, dari otak turun ke tangan sampai terlihat di atas kertas lah gitu ya. Nah itu kan one way. Sini. Nah terus setelah hasil one way-nya ini terlihat, dianalisa, oh ada poin-poin ini, poin itu, misalnya oh dia tadi boros lah, atau dia takut ketemu orang baru, atau anything lah yang kemudian teridentifikasi sebagai sesuatu yang ini sebenarnya perlu gua improve nih gitu kan. Betul. Nah lalu cara dia mengimprove ya bisa banyak. Itu kembali ke orangnya sendiri gitu kan, si bersangkutan. Apakah dia mau gue mau ikut kelas untuk bicara sama orang, atau bisa macam-macam lah gitu. Bisa macam-macam. Nah, apakah salah satu caranya juga bisa dari mengubah si tanda tangan itu? Bisa. Diintervensi, kita bantu bisa Mas. Nah, kalau salah satu caranya bisa dengan si perubahan tanda tangan itu, ini karena ini kan kalau kita ngelihat sekali lagi dari perspektif awam masa mengubah tanda tangan bisa berubahkan sekilas gitu ya. Nah, tapi artinya jika memang iya,
Artinya sudah bukan satu arah lagi nih. Kalau tadi kan Betul. si tanda tangan hanya representasi di sini. Tapi jika dengan mengubah itu juga bisa jadi two ways gitu kan, dua arah gitu. Nah, pertanyaan pertamanya dulu sekarang gimana bisa perubahan tanda tangan itu mengubah yang di sini? Itu boleh jelaskan. Saya disclaimer on dulu. Ya. Jadi bukan hanya sesimpel rubah tanda tangan langsung besoknya dia berubah otomatis. Enggak. Tapi ada pembiasaan merubah pola yang sebelumnya. Contoh ya. Sebelumnya dia bikin tanda tangan itu kecil. Padahal kalau kita bandingkan dengan tulisan tangan dia itu ukurannya nggak kecil. Tulisan tangannya anggaplah sedang ukurannya. Tapi waktu kita minta dia bikin tanda tangan, ternyata tanda tangannya itu kecil. Di space yang relatif besar? Iya. Nah, disitulah bisa ketahuan, teridentifikasi bahwasanya ini ada sesuatu, ada isu. Kenapa dengan dibandingkan dengan tulisan tangan? Biasa saya minta tuh sampel, dia bikin tanda tangan harus ada nama di bawah. Supaya saya tahu, oh ini punyanya si Mas ini, si Mbak ini. Kalau cuma tanda tangan tok, saya bingung ya kan, karena yang masuk agak banyak kan, ini punya siapa ya tadi. Saya kan nggak bisa membedakan. Dia harus tulis nama di bawahnya, menyatakan itu kepemilikan dia, ada namanya di bawah. Nah, ketika saya identifikasi sekilas ya, saya belum bongkar sampai dalam, itu kan kayak ada yang kurang sinkron. Kenapa dia nulisnya besar, waktu bikin tanda tangan kecil? Nah, balik ke pertanyaan Mas Ali tadi, setelah kita tahu, kita petakan, perlu nggak ini dirubah gitu kan? Nah, kalau memang perlu, ya kita bantu gitu Mas. Dengan catatan, kita rubah pola-pola yang sebelumnya kecil, yang rapat, ya, yang kayak pengen sembunyi. Tanda tangan itu kan kita bicara tadi nonverbal, simbol nonverbal. Kok bisa di kertas yang besar, dia bisa bikin besar mestinya, tapi dia nulis namanya tulisan tangan ukurannya sedang, waktu dia bikin tanda tangan kecil, nyempil, kayak dia pengen sembunyi. Nah, itu kan kasih pesan nonverbal, kenapa gitu loh. Kenapa sih tanda tangannya kecil, kayak pengen sembunyi, kayak pengen gak kelihatan orang, kayak pengen takut gitu kan. Kenapa gitu. Nah, setelah diidentifikasi, saya analisis gitu kan, saya serahkan kepada yang bersangkutan, dia merasa saya memang nyamannya begitu gitu. Tapi kalau dia memang berikutnya dia memang ada keinginan, yang penting kan kesadaran itu Mas. Ya kita bantu, kita pola, ya dibesarin aja dong. Masih muat kok, ukuran kertas segini kenapa tantangannya sekecil itu loh, kayak pengen sembunyi kan. Itu dirubah, tapi dengan catatan bukan otomatis rubah langsung dia secara karakter langsung bertransformasi, enggak. Harus ada intentional practice, latihan secara sadar, dia harus ulang-ulang pola itu Mas, seperti itu. Dan yang terjadi setelah pengulangan itu, ya, bagaimana itu bisa berdampak terhadap yang di bawah sadar? Kalau kita tarik ke saintifiknya, nah ini kan yang penting ya, Mas Ali itu sebenarnya mau mengarahkan ke situ, landasannya tuh apa, supaya ini tuh valid. Nah, kalau kita tarik ke saintifiknya, mungkin kita bisa masuk ke pendekatan neuroplastisitas, Mas. Jadi otak manusia itu begitu canggihnya, diciptakan Tuhan, ada fitur namanya neuroplastisitas. Itulah kemampuan otak untuk merubah, tidak terikat oleh umur, itu bahkan sampai kita meninggal, itu otak punya kemampuan seperti plastis, ya, plastik itu dia bisa berubah bentuk. Membentuk jalur-jalur baru gitu ya. Mulai dari sambungannya, fungsinya, strukturnya, itu diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa. Jadi makanya manusia itu memang dinamis begitu. Yang membatasi seseorang untuk mau berubah ya dirinya sendiri. Apakah dia punya kesadaran untuk mau berubah menjadi lebih baik, atau dia terima keadaan diri dia yang seperti itu, ibaratnya macam terima nasib aja. Oh, gua tuh udah begini. Sejak lahir saya diposisikan, terkondisikan oleh orang tua, lingkungan. Saya tuh udah dikasih label, gua tuh ya begini. Saya terima. Gua terima. Gua nggak bisa keluar dari pola ini, terkungkung, muncullah tantangan yang begitu. Apakah bisa dirubah? Ya dirubah. Yang pertama kesadaran si orang tersebut, kemudian dia mau menjalani prosesnya. Makanya itu saya katakan, ini disclaimer on, ini bukan langsung otomatis rubah langsung si orang tadi secara signifikan jadi karakter yang beda, enggak. Butuh proses, dia dengan latihan, intentional practice tadi, dengan sadar dia merubah pola itu. Karena neuroplasticity itu pun juga
bekerja semakin kuat dengan adanya repetisi. Yes, gitu. intinya Ya. itu Mas. Betul. Dan bahkan tadi menarik tadi Mas Yudi bilang bukan hanya practice tapi intentional practice dengan sadar gitu. Ya, dari dianya sendiri yang melakukan itu. Karena kalau kita lihat dari neuroplasticity, perubahan dari neural networks di otak itu, dia akan semakin efektif dalam mengubah belief, mengubah habit, mengubah mindset gitu, apapun istilah yang mau dipakai lah, paradigma, pola pikir, whatever. Satu ada unsur repetisi, kedua ada unsur kesadaran dan intention dan emotion gitu bahkan gitu kan, yang dilibatkan di situ. Jadi nyambung masuk akal secara nyambung ke neuroplasticity itu artinya berarti gini ya, coba saya ini interpretasi saya gitu, tolong dikoreksi kalau salah. Tadinya kecil gitu tentang meskipun space-nya besar gitu. Terus setelah diedukasi gitu ya, dia jadi lebih paham dan dia memutuskan secara sadar, dia memutuskan oke, gue ingin mengubah nih. Bener, ternyata ada apapun faktor di masa lalu yang membuat dia akhirnya jadi takut di tempat, takut untuk mencoba hal baru, takut dilihat, takut apa gitu misalnya. Nah, terus dia mulai memutuskan, dia secara sadar mulai belajar untuk mengubah agar si tanda tangan ini lebih besar lah gitu. Lebih besar secara ukuran. Ya, secara ukuran dan intentional dia melakukan itu. Terus, nah karena si tanda tangan ini kembali ke tadi adalah representasi identitas dia, gitu, konsep dia tentang diri dia di bawah sadarnya. Maka tadinya konsep dia tentang diri itu si that small. Lama-lama yang di sini pun ikut. Ini kan saya nggak sekecil itu. Terus lama-lama. Jadi ini repetisi. Iya. Jadi ada unsur terapinya. Yes, exactly. Gitu ya. Jadi bukan hanya cara dia memandang dirinya sendiri yang berubah ya, cara dia merasakan, cara dia berpikir itu berubah. Kenapa? Karena jalur sambungan di otaknya itu kan sudah bikin jalur sirkuit yang baru, Mas. Gitu. Jadi cuma ini yang disasar tuh langsung ke bawah sadar gitu ya. Yes, betul. Gitu ya. Oke. Tapi dengan catatan, makanya saya katakan banyak syarat. Artinya nggak segampang itu. Ya udah kalau gitu langsung rubah, enggak loh. Iya. Dengan catatan yang pertama, si yang bersangkutan sendiri merasa itu sudah sampai di titik sebagai hambatan dalam dirinya, kemudian dia juga mau. Secara kesadaran sudah muncul, ya. Jadi bukan motivasinya muncul bukan dari luar, tapi secara internal si orang ini memang mau dia berubah lebih baik, kemudian dia jalani prosesnya gitu loh. Dengan latihan tadi, repetisi tadi. Dan tadi, gini dulu mungkin. Tadi kan saya bilang nggak mungkin lah 27 tahun kalau hasilnya nggak efektif gitu. Tapi margin of errornya seperti apa? Karena kan ini kan ya dari membaca itu ya efektif, tapi ada kalanya juga mungkin nggak. Oh ternyata tidak seefektif itu atau tidak seakurat itu lebih tepatnya, bukan efektif, tapi tidak seakurat itu. Nah itu how do you know seberapa akurat ini? Gitu? Nah, bagus pertanyaannya Mas. Nah jadi biasanya itu saya kembalikan kepada klien. Di pihak saya, ibaratnya gini, kalau kita ambil analoginya Mas, peran saya itu ibaratnya cermin. Nah, tanda tangan itu kan sebuah bahan baku. Saya ingin menerjemahkan atau saya ingin mengupas ada pesan-pesan apa nih tentang dunia batin seseorang. Ya. Saya memposisikan diri saya sebagai cermin. Kalau memang ternyata banyak isunya, ya saya kemukakan apa adanya, tapi itu saya kembalikan lagi kepada si pemilik tanda tangannya, biar dia yang menilai benar nggak apa yang saya sampaikan. Seperti ini enggak gitu. Tapi sejauh ini sih menurut saya cukup bisa diandalkan. Jika itu di bawah sadar ada hal-hal tertentu yang di bawah sadar dia, mungkin ada beberapa yang dia bisa langsung notice gitu. Tapi ada hal-hal yang di bawah sadar yang bahkan sudah sangat lama dia mungkin secara sadar tidak ingat gitu ya, secara sadar. Betul. Tapi makanya saya katakan teknik yang saya lakukan itu membagi tanda tangan tuh, ini udah agak teknis, tapi saya nggak mau masuk terlalu dalam juga maksudnya kan. Khawatir nanti teman-teman yang awam juga
malah bingung ya, terlalu teknis gitu. Nah, jadi bukan hanya bicara tentang masa lalu, Mas. Kalau masa lalu mungkin oke, dia udah nggak ingat lagi, udah jauh puluhan tahun yang lalu. Nah, kan ada beberapa part yang saya analisis itu bicara skupnya tentang kebiasaan-kebiasaan si orang tersebut gitu kan. Nah, anggaplah yang bagian ini dia udah nggak ingat lagi. Oh, Mas, saya nggak ingat nih tentang ini. Tapi yang di bagian ini kan kalau dia telaah, dia bisa simak hasil analisisnya. Kalau dia memang relate, dia biasa kemukakan, iya saya itu begini. Dan juga sebetulnya yang presentnya dia, habitnya dia apa itu tadi semua itu kan dipengaruhi of what happened in the pastnya dia juga. Gitu betul. Ya, Ya, dan betul. bagaimana itu dia, kan sebuah jalinan cerita. Iya, bagaimana dia menanggapi apa yang terjadi saat masa lalu betul. itu gitu. Ya betul, seperti itu. Jadi sebuah keterhubungan, makanya saya katakan unik banget ini. Ini dunia yang betul-betul unik. Kalau kita fair, cukup fair saya bilang, Mas Ali katakan tadi di awal, kalau ini nggak ada apa-apanya, pasti saya udah lama berhenti. Saya mungkin coba-coba setahun 2 tahun, udah bosan gini-gini doang, saya berhenti. Benar nggak ya? Itu dari perspektif Mas Yudi. Kalau saya bicara dari perspektif klien, gitu. Artinya kalau what you're doing itu not impactful, orang kan nggak akan ini ngibul lu, bohong lu, gitu kan. Terus abis itu nggak bakal ada yang bahasa gampangnya membeli jasa Anda, gitu kan. Benar. Tapi the fact that selama 27 tahun masih terus dijalani, berarti kan people keep using your service, gitu. Artinya people feel it's impactful, gitu. Ya, alhamdulillah Mas. Jadi memang keilmuan saya, mungkin karena pengalaman panjang itu tadi loh Mas. Bukan mau merasa hebat atau enggak. Ya maksudnya dengan pengalaman itu saya akhirnya bisa menemukan teknik atau framework ya kerangka yang saya susun berdasarkan itu tadi pengalaman-pengalaman sejauh ini. Kemudian ya saya ibaratnya saya gunakan gitu loh. Metode saya ini saya pakai untuk bisa bantu orang. Gitu loh, Mas. Menarik sekali ini ya, menarik banget ya. Gitu. Kemudian Mas Yudi, jadi dari tanda tangan, habit, praktis, ya. Sekarang gini. Ya. Tadi kan dari untuk saat ini saya sebut terapi dulu ya. Terapi boleh. Jika yang masih kan, jadi Mas Yudi bisa hanya membantu untuk menganalisa ini hasil pemetaannya gitu ya. Bisa juga sampai mau diproses apa enggak nih gitu, mau di follow up apa enggak gitu kan, atas persetujuan si klien. Iya tentunya jika dia mau gitu kan. Nah itu tuh sampai misal bahkan juga sampai dia mengubah tanda tangannya. Mengubah tanda tangan itu berarti atas saran dari Mas Yudi gitu. Nah kemudian itu Mas Yudi sampaikan gini nggak? Ini misalnya saya menyarankan bagian ini tuh diubah jadi beginilah gitu ya, agar kamu nanti bla 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 bla, atau gimana? Enggak. Nah, jadi itu menarik pertanyaan Mas. Terima kasih udah bertanya. Biasanya saya nggak langsung kemukakan di depan. Ubah bagian ini, dibesarin, dikecilin, enggak sejelas itu maksudnya. Tapi kalau dia ngerasakan, dia nanya nih, Mas saya nih orangnya tipikalnya misalnya boros, misalnya nggak bisa pegang uang, berapapun masuk nggak lama langsung keluar lagi habis. Nah saya bisa bantu. Kalau spesifik pertanyaannya ke satu poin, saya bisa bantu. Itu ya, ininya diginiin, digituin, dirubah, dibesarin atau dikecilin ya, atau dibikin lebar, dibikin sempit, itu bisa. Tapi kalau secara umum, in general, kalau perlu sampai berubah total, signifikan, ya saya akan bilang ini lebih bagus dirubah total aja. Saya akan bantu, saya bilang gitu. Saya akan bantu. Tujuannya apa? Si klien kan udah hopeless misalnya. Saya pengen merubah tapi saya nggak tahu. Bahkan ada beberapa klien yang mereka itu sebetulnya sudah ikut terapi di tempat lain misalnya ya. Nah sampai ke psikolog juga ada Mas. Akhirnya dia cerita ya, karena cukup berat memang kondisi kehidupan dia. Sudah beberapa kali terapi dan yaitu setelah saya bongkar, dia kan nggak cerita. Dia punya isu tertentu di kehidupan dia yang pelik, kita bilangnya berat ya. Dia kan nggak cerita awalnya sama saya. Dia cuma pengen tanda tangannya dibaca. Tapi setelah itu kebongkar, dia kan makin
kuat ketertarikan dia. Artinya dia sudah semakin sadar, iya nih, ini saya perlu berubah nih. Kalau cuma dari tanda tangan ketahuan tentang diri saya, pastinya tanda tangan juga bisa bantu dong. Ini bisa diintervensi dong. Ini bisa diutak-atik dong. Karena balik lagi, ke landasannya tadi ya, neuroplasticity tadi, Mas. Oke, nah jadi kalau gitu nggak langsung di depan, artinya nggak langsung di depan, disarankan, ya. Setelah disarankan dengan diedukasi terlebih dahulu, kemudian disarankan dan dia mulai menjalankan si intentional practice itu, terus apa? Ditanya ada perubahan apa enggak gitu? Yes. Gitu. Biasanya kan tetap saya tracking nih. Nah di metode saya yang tadi sempat Mas Ali bilang ini kan jadinya berbasis terapi, betul. Jadi makanya saya katakan ini nggak sesimpel rubah tanda tangannya habis itu saya lepas. Kita nggak ada komunikasi lagi, enggak. Ini berupa pendampingan, saya tracking, monitoring, dibersamai, saya lihat dia latihan enggak. Saya mau lihat komitmennya si klien ini ketika dia merasa dia perlu berubah dan dia harus berubah, ya. Nah saya lihat lagi, sudah saya sediain nih, saya bantu kan desainnya seperti ini, polanya, ya yang terbaik lah ya. Tapi itu nggak sepihak ya, kita ada komunikasi lagi. Si klien bisa memutuskan sendiri, ada beberapa pilihan yang dia bisa pilih. Nah ini udah bicara teknis Mas, saya nggak maksudnya secara in general aja. Nah setelah persetujuan dari klien sendiri, saya kasih beberapa opsi, dia memilih. Nah hasil dari pilihan itulah yang saya akan bantu desainkan yang terbaik. Jadi nggak sepihak saya satu arah, nggak dong. Ini kan melibatkan dia yang akan latihan nanti kan. Nah saya perlu minta tanya pendapat dia, persetujuan dia dari beberapa opsi dia mau yang mana. Dari pilihan itu nanti baru saya desainkan yang terbaik untuk dia. Artinya saya melibatkan dia loh. Ini nggak secara otoriter saya menekan dia, nanti dianya takut terintimidasi dan dia nggak latihan sama sekali. Untuk apa kan? Untuk apa juga? Kita paksain, dia merasa dia keberatan loh. Kok jadi begini tanda tangan saya gitu kan? Ini saya nggak terbiasa bikin polanya begini. Makanya saya selalu melibatkan si klien sendiri gitu. Saya ada 2 pertanyaan terakhir dong. Oke. Yang pertama, let's say dia teridentifikasi hasilnya dari dianalisa tanda tangannya. Terus dia, ya benar nih gue memang ada isu ini, gue ada trauma itu, gue butuh mengubah hal ini tentang gue dan seterusnya. Dia akui itu, dia terima itu dan dia ingin melakukan betul-betul secara sadar ingin mengubah, dia niat gitu. Tapi gue pengennya jangan ngubah tanda tangan, nanti ribet proses tadi si administratif tadi nih. Ya, gitu. Nah, dikit lagi deh. Nah, bagus banget pertanyaan. Nah, gue ke psikolog deh, gue ke psikiater deh, atau gue hipnoterapi atau apapun bentuk cara apapun yang dilakukan, karena dia thank you ya Mas Budi udah membantu saya mengidentifikasi ini. Saya akan berproses di luar, saya mau mengubah itu karena saya ingin mengubahnya ini biar nggak repot nanti administratifnya. Saya ingin memproses aja dengan cara tidak mengubah si tanda tangan. Terus dia berproses sampai betul-betul berubah, gitu. Nah, kan si isu yang teridentifikasi dari tanda tangan tadi itu kan sudah diproses sama dia. Betul. Ya, healed gitulah. Ya, healed. Atau ada habit itu berubah habitnya. Nah, terus kan tanda tangan dia nggak berubah. Nah, apakah ketika dia membuat tanda tangan lagi itu yang tidak berubah itu, apakah benar-benar tidak berubah? Biasanya berubah. Atau ada sesuatu yang berubah tapi di mata orang awam tidak terlihat berubah? Ya, biasanya berubah Mas. Di saya biasanya saya tanyakan klien ini sudah berapa lama dipakainya. Kemudian saya tanya lagi, di KTP apakah sudah seperti ini juga? Biasanya mereka ikut melampirkan foto KTP tapi di crop ya, bukan datanya saya nggak penting yang lainnya. Hanya bagian tanda tangannya yang di KTP, itu ikut dikirimkan sebagai pembanding. Bisa jadi si orang tadi merasa dia nggak berubah, tanda tangan itu sama mas. Begitu dikirim ke saya, biasa melalui WA ya, layanan saya jarak jauh melalui WA. Saya bandingkan, itu kecil, saya pindahkan dulu nih ke PowerPoint, saya gedein, saya bandingkan 2 sisi, hadap-hadapan head to head gitu. Tampak kok ada perubahan gitu. Jadi meskipun si orang tadi nggak menyadari, menurut dia tuh ya sama-sama aja ternyata. Oke. Tapi kalau ada goresan di pandangan saya, kalau bisa
sandingkan begitu, Jadi ternyata ada di mata perubahan. orang yang terlatih ada Yes. gitu. Oke. Makanya saya perlu digeser, dipindahin dulu ya ke laptop, digedein tuh. Ya. Supaya lihat yang bagian-bagian detail-detailnya tuh nanti bisa Ada ketahuan. nggak yang kayak gitu dan kemudian terus orangnya merasa nggak ada yang beda tapi saya udah ubah itu si happy tip, terus pas dia bilang ada nih loh, lihat nih yang ini perubahannya ada gitu ya. Ada. Apa biasanya yang paling yang misalnya apa? Ya tergantung di bagian mana perubahan si orang Ya, ini. misalnya contohnya. Titik pun pengaruh loh. Jangan kan garis, misalnya ada orang bikin ini garisnya kayak aksesoris saja. Kan ada yang bikin garis bawah di tanda tangan itu, ini pola utama, di bawahnya garis. Bukan yang panjang ini, yang ornamen kecil aja, semacam aksesoris kecil aja. Kecil tuh yang begini dengan yang titik, berubah yang antara garis kecil dengan dia rubah jadi titik, itu juga sebuah perubahan. Tapi mungkin si orang tadi ngerasa nggak berubah. Tapi bagi saya yang terlatih kan ngelihatnya ini berubah loh, ini beda loh. Gitu. Tapi di part yang kecilnya, bukan di part body utamanya ya, di part yang aksesoris yang kecil, yang detail-detail itu mas. Jadi makanya kalau untuk yang mata yang awam ngelihatnya sama gitu. Oke. Mas Yudi, ini menarik banget nih. Ada nggak Mas Yudi? Ini pertanyaan terakhir saya sering tanyakan ini ke tamu-tamu saya yang lain juga. Ini kan kita udah ngobrol cukup banyak nih. Ada nggak hal penting lain yang menurut Mas Yudi perlu disampaikan, tapi belum tersampaikan karena saya belum nanya? Oke, ada Mas. Jadi gini, kalau orang di luar sana mungkin saya tahu ada beberapa pihak yang skeptis. Mereka menganggap ini apa sih tanda tangan gitu kan, nggak penting atau apa. Jadi saya nggak menyalahkan mereka, mungkin ya orang bebas beropini. Tapi begini, awal ketertarikan saya tentang tanda tangan itu mundur waktu saya kelas 5 SD Mas. Saya ngelihat di sebuah mall ada pameran stereogram. Nah ini mungkin teman-teman boleh googling ya. Stereogram itu apa? Silakan cek aja di Google, ketik stereogram, satu kata nyambung stereogram. Kemudian lihat apa yang ditampilkan. Stereogram itu jadi gambar yang acak, pola-pola yang berulang di sana. Tapi di balik pola yang acak itu, kalau kita bisa melihat dengan cara tertentu, sudut pandang tertentu, di belakang pola-pola itu ada muncul objek. Nah, biasanya berupa 3D objek ya, 3 dimensi dia muncul gitu. Nah, stereogram itu ada loh, dan itu populer gitu. Nah, artinya di pemikiran saya menganggap barangkali dulu ya awal-awal ketertarikan, barangkali tanda tangan ini sama prinsipnya, secara prinsip kita bicara walaupun ini beda konteks ya, ini trik visual, yang satu ini stereogram ini trik visual ya, itu bisa di-create ya. Yang satu ini murni, lebih tulus. Ini bukan trik loh, tanda tangan itu citra diri seseorang secara personal ya. Barangkali di pemikiran saya waktu itu, mundur beberapa puluh tahun yang lalu, barangkali tanda tangan itu sama dengan stereogram. Di balik goresan-goresan yang menurut kita simpel, ada pesan tertentu. Sama dengan ketika kita bisa ngelihat stereogram itu apa, di belakangnya tuh muncul loh, ada objek tertentu yang dia keluar dari balik gambar itu tadi. Nah, jadi maksud saya jangan seskeptis itu. Orang lain mungkin bisa apa sih tanda tangan tuh ya nggak ada maknanya gitu. Tapi ternyata ada. Ketika orang mungkin dia nggak bisa ngelihat stereogram itu, kita nggak bisa berdebat sama dia. Ada loh. Di belakang ini tuh ada objek, cuma kalian nggak bisa lihat, kita nggak bisa berdebat lagi sama dia. Udah putus di situ mas. Jadi bagi saya dulu ketertarikan saya itu mungkin itu dulu masih mungkin saya explore, ternyata ada memang. Dan ada pesan tersembunyi lah di balik. Jadi goresan untuk skeptis is okay, tapi don't be cynical kalau saya boleh bilang gitu ya. Karena saya ketika kita skeptis kita masih memberi celah, masih memberi ruang, dan hopefully keskeptisan kita tindak lanjuti dengan curiosity untuk belajar gitu. Betul mas. Seperti itu. Mas Yudi luar biasa, thank you banget. Kalau yang mereka yang mau reach out ke Mas Yudi mau tanya-tanya lebih lanjut kemana nih? Boleh di Instagram saya, signature analyst. Signature_analyst ya. Tadi ada di layar juga kan ya. Nah itu mungkin galeri ya, tapi itu nggak saya update. Maksudnya itu yang mungkin udah cukup lama nggak diupdate.
Nah, artinya kalau mereka skeptis tadi mungkin bisa melihat dari sana. Ada beberapa yang saya masukkan, postingan-postingan yang terkait dengan layanan saya ya. Nah, mereka juga bisa langsung situ. Boleh, di sana saya cantumkan ada linknya, ada nomor WA juga kalau mereka mau tanya-tanya juga boleh. Mas Yudi, thank you so much, luar biasa sudah datang Terima dan kasih, Mas meluangkan Ali. waktunya. Buat teman-teman yang udah nyimak sampai sini, thank you. Menarik sekali ya. Mudah-mudahan semakin berdampak ke banyak orang, Mas Yudi. Thank you banget, dan buat teman-teman semua, semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.